Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Ya, kalian pasti tahu kalau gua penelan setan terletak di Gunung Tianmo. Keberadaannya tabu, tidak ada yang mau pergi ke tempat itu. Ginseng Naga. Jika bukan untuk tujuan menyelamatkan Master Sekte Jiang, Jiang Yulian dan Zheng Jian tidak akan membawa orang untuk menggali iblis di dekat gua pemakan iblis. Pergi ke gua menelan iblis. Mendengar tujuan Chen Ping, pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya tampak terkejut. Pada akhirnya, semua orang tersedot ke dalam gua menelan iblis, dan hanya mereka berdua yang lolos. Pada akhirnya, dia tertipu. Tuan Chen, bolehkah saya bertanya, mengapa Anda pergi ke gua menelan setan? Tempat itu sangat aneh. Pemimpin Sekte Jiang bertanya. Saya hanya ingin pergi ke gua menelan setan untuk menjelajah dan melihat apakah ada rahasia tersembunyi di gua menelan setan. Karena beberapa orang memasuki gua penelan iblis dan ketika mereka keluar, level mereka meningkat pesat. Menurutku pasti ada rahasia di gua penelan iblis, kata Chen Ping tanpa ragu-ragu. Karena memasuki gua menelan iblis itulah Qi Pei Jia berubah dari seorang kultivator biasa yang diintimidasi oleh orang lain menjadi kekuatannya seperti sekarang ini. Tapi Chen Ping belum tahu, Qi Pei Jia kini dibuli lagi. Tuan Chen, tidak ada yang tahu apa yang ada di gua penelan iblis. Pasti berbahaya jika masuk dengan tergesa-gesa. Jika hanya untuk menjelajah, lebih baik tidak mengambil risiko. Zheng Jian membujuk Chen Ping. Tuan Chen, menurut saya kakak senior benar. Anda tidak boleh pergi ke sana. Gua menelan setan sangat jahat. Jiang Yulian juga menghentikan Chen Ping. Terima kasih atas kebaikan Anda berdua, tapi saya sudah memutuskan. Sekarang nyawa pemimpin Sekte Jiang aman, inilah waktunya bagi saya untuk berangkat. Tapi aku tidak tahu di mana gua menelan iblis itu, dan kuharap Nona Jiang bisa memberitahuku. Chen Ping bertanya pada Jiang Yulian. Melihat ini, Jiang Yulian hanya bisa memberitahu Chen Ping lokasi gua menelan iblis. Melihat Chen Ping telah memutuskan untuk pergi, pemimpin Sekte Jiang tidak membujuknya, malah dia mengeluarkan manik seukuran telur dari tubuhnya. Tuan Chen, ini adalah manik pengikat jiwa terbesar dari Sekte Iblis Jiwa kami. Bawalah bersama Anda. Selain memperkuat jiwa Anda, manik pengikat jiwa ini juga dapat membuat Anda tidak takut dengan serangan jiwa-jiwa itu. Teknik merayu. Pemimpin Sekte Jiang berkata dan menyerahkan manik pengikat jiwa itu kepada Chen Ping. Chen Ping tidak sopan, dia menyimpan mutiara pemikat jiwa, dan kemudian mengikuti Master Sekte Jiang untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian Chen Ping melihat ke arah Zeyan, yang telah berhasil dibentuk kembali. Dia tahu bahwa dia sangat menyukai Jiang Yulian. Jika Zeyan ingin tinggal di Sekte Jiwa Iblis, Chen Ping tidak akan mengatakan apa-apa. Melihat Chen Ping menoleh, Zeyan segera berkata, Tuan Chen, saya akan menemani Anda ke gua menelan setan. Bahkan jika saya harus meninggalkan Anda, saya harus menunggu sampai Anda keluar dari gua menelan setan dengan selamat. Chen Ping tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Zeyan telah mengikutinya begitu lama, dan Chen Ping telah melihat semua perubahannya. Tuan Chen, izinkan saya membawa Anda ke gua menelan setan. Tempat itu sangat tersembunyi. Meskipun saya sudah memberitahu Anda lokasi spesifiknya, saya masih khawatir Anda tidak dapat menemukannya. Ketika Jiang Yulian melihat Zeyan akan mengikuti Chen Ping ke gua iblis, dia benar-benar berinisiatif untuk mengikutinya. Faktanya, setelah melihat renovasi telanjang Zeyan, jantung Jiang Yulian juga berdetak kencang. Ini pertama kalinya dia melihat tubuh telanjang pria. Adik perempuan, gua menelan iblis sangat berbahaya. Zheng Jian melihat Jiang Yulian membawa Chen Ping ke gua iblis, jadi dia dengan cemas mencoba mencegahnya. Tetapi saat ini, Master Sekte Jiang berkata, Zheng Jian, kamu juga harus pergi bersama kami. Bagaimanapun, kamu baru saja melarikan diri dari gua menelan iblis, jadi kamu lebih akrab dengan gua menelan iblis daripada yang lain.
Zheng Jian melihat tuannya telah berbicara, jadi dia mengangguk dan hanya bisa mengikutinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Master Sekte Jiang, Chen Ping dan yang lainnya langsung pergi ke gua menelan iblis. Agar tidak menimbulkan masalah yang perlu, Chen Ping mengubah penampilannya lagi. Sepanjang perjalanan, Jiang Yulian selalu mencari kesempatan untuk mengobrol dengan Zeyan. Dan Zeyan juga sangat senang mengobrol dengan Jiang Yulian. Kedua orang yang saling jatuh cinta itu sudah menjadi sangat dekat bahkan sebelum mereka tiba di gua menelan iblis. Namun kedekatan keduanya membuat Zheng Jian marah setengah mati. Meskipun Zheng Jian tidak mengatakan apapun selama ini, dia sudah membenci Zeyan di dalam hatinya. Awalnya, dia akan menjatuhkan adik perempuannya, tapi sekarang Zeyan, tubuh yang dibentuk kembali oleh sisa jiwa, mengikuti Jiang Yulian dan menciumku. Zheng Jian mengikuti Chen Ping dan yang lainnya dengan diam-diam ke sekitar gua menelan iblis. Tuan Chen, saat kita bergerak maju, kita akan mencapai area gua pemakan setan, jadi tetaplah semangat, karena Anda tidak tahu kapan kekuatan isap aneh akan tiba-tiba muncul, dan kemudian seluruh tubuh Anda akan tersedot ke dalam gua pemakan iblis. Di dalam gua, Jiang Yulian menunjuk ke depan dan memperingatkan Chen Ping. Baiklah, saya mengerti. Chen Ping mengangguk, lalu berjalan maju perlahan. Zeyan mengikuti di belakang Chen Ping, tetapi ditarik kembali oleh Jiang Yulian. Anda baru saja membentuk kembali tubuh Anda, dan levelnya terlalu rendah. Tolong jangan masuk. Ayo ikuti Tuan Chen. Jiang Yulian tampak khawatir level Zeyan terlalu rendah dan dia akan berada dalam bahaya. Saya baik-baik saja. Dengan Tuan Chen di sini, Anda semua dapat yakin. Zeyan menghibur. Setelah mengikuti Chen Ping beberapa saat, dia tahu bahwa Chen Ping adalah orang yang terpilih, tidak peduli bahaya apa yang dia hadapi, dia akan mampu menghindari bahaya itu pada akhirnya. Melihat Zeyan bersikeras untuk mengikuti, Jiang Yulian melepas batu giok dari dadanya dan menaruhnya di Zeyan. Pakai ini, dan kamu akan mampu menahan serangan dari jiwa dewa ketika saatnya tiba. Jiang Yulian berkata dengan prihatin. Zeyan mengangguk, lalu meraih tangan Jiang Yulian dan perlahan mengikuti Chen Ping. Zheng Jian di belakang sangat marah hingga dia ingin mematahkan giginya. Chen Ping tidak tahu bahwa Zeyan mengikuti Jiang Yulian untuk menunjukkan cintanya, dia hanya fokus pada gua menelan iblis. Saat mereka semakin dekat ke gua menelan iblis, kekuatan aneh tiba-tiba memenuhi udara di sekitar Chen Ping dan yang lainnya. Tanda seru. Kemudian kekuatan ini berubah menjadi kekuatan isap yang sangat besar. Semua orang merasakan tubuh mereka bersinar, dan kemudian dengan cepat menuju gua menelan iblis. Perubahan mendadak ini menyebabkan Jiang Yulian dan yang lainnya dengan cepat menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melawan, dan masing-masing dari mereka memeluk pohon besar itu erat-erat untuk mencegah kekuatan isap menyedot mereka ke dalam gua menelan iblis. Namun, Chen Ping tidak menahan hisapan ini, dia benar-benar menghilangkan nafasnya dan menjadi seperti orang biasa. Menyukai. Saat Chen Ping menyebarkan nafas di tubuhnya, kekuatan hisap yang besar menghilang secara ajaib. Tanda seru. Ketika Chen Ping melihat ke arah Jiang Yulian dan yang lainnya, mereka semua melawan dengan putus asa, memeluk pohon itu erat-erat. Namun meski begitu, tubuh mereka masih tertahan di udara, dan mereka hampir tidak bisa bertahan. Hentikan perlawanan, kendalikan semua auramu, dan anggap dirimu sebagai orang biasa tanpa kekuatan spiritual apapun. Chen Ping berkata dengan keras kepada mereka bertiga. Mendengar teriakan Chen Ping, mereka bertiga segera membuang kekuatan spiritual mereka, lalu menahan nafas. Hisapan aneh itu berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya ketiganya mendarat dengan kuat di tanah. Tuan Chen, apa yang terjadi? Zeyan bertanya pada Chen Ping dengan tidak percaya. Ketika mereka menahan nafas, mereka tidak bisa lagi merasakan isapannya, sungguh menakjubkan. Pasti ada lingkaran sihir yang dipasang di pintu masuk gua penelan iblis,
dan syarat untuk mengaktifkan lingkaran sihir ini adalah jika ada aura biksu yang menembus area tersebut pada jarak tertentu, lingkaran sihir tersebut akan aktif dan kemudian menghasilkan kekuatan isap yang sangat besar. Jika kamu memadatkan nafasmu dan menjadi orang biasa, maka formasi ini akan kehilangan kondisi pengaktifannya, sehingga daya isap yang sangat besar akan hilang. Chen Ping menjelaskan. Ketika Jiang Yulian dan Zheng Jian mendengar ini, mereka langsung menyesalinya. Jika mereka membawa Chen Ping bersama mereka sejak awal, mungkin rekan magang mereka tidak akan tersedot ke dalam gua menelan iblis dan hidup serta mati mereka tidak diketahui. Sebagai seorang biksu, setiap orang yang mendekati gua penelan iblis secara tidak sadar akan mengedarkan auranya dan tetap waspada, menjaga dari bahaya yang mungkin datang kapan saja. Bagaimana seseorang bisa menahan auranya dan menjadi orang biasa yang berkeliaran di sekitar gua menelan iblis? Justru karena itulah gua penelan setan telah sukses berkali-kali, dan telah menelan banyak biksu. Chen Ping memimpin mereka bertiga ke dalam gua pemakan iblis secara perlahan sekitar 10 meter ke dalam gua pemakan iblis. Benar saja, ada formasi yang diukir di dinding batu. Tanda seru. Ini seharusnya menjadi formasi yang menghasilkan kekuatan isap yang sangat besar. Beberapa orang menahan nafas dan dengan hati-hati melewati lingkaran sihir pada saat ini, gua itu benar-benar gelap. Begitu Chen Ping mengulurkan tangannya, api spiritual membakar dan menerangi gua. Melihat sekeliling gua, kecuali formasi ukiran di pintu masuk, dinding batu di tempat lain ditutupi lumut dan berbau lembab. Sekilas terlihat seperti gua biasa, tidak ada yang istimewa. Namun, Chen Ping tidak menganggap entengnya, tapi berjalan maju dengan hati-hati. Jiang Yulian dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ini adalah gua menelan iblis. Tidak ada yang tahu apa yang akan muncul di dalamnya, jadi semua orang sangat gugup. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, Chen Ping melihat pola formasi buatan manusia terukir di dinding batu. Dia tahu bahwa ini adalah formasi lain yang muncul. Chen Ping buru-buru memadamkan api spiritual di tangannya, membiarkan semua orang menahan napas lagi, dan berjalan dengan konsentrasi yang terengah-engah. Dengan cara ini, mereka melewati 3 formasi dan akhirnya mencapai kedalaman gua. Saat ini, jauh di dalam gua, ada tanda-tanda aneh yang padat di dinding batu. Ada lebih dari 10 mayat tergeletak di tanah, dan di sisi lain gua, banyak sekali tulang yang bertumpuk, tidak hanya tulang manusia, tapi juga banyak tulang hewan. Chen Ping melepaskan semburan api, menerangi seluruh gua. Melihat mayat di tanah, Jiang Yulian dan Zheng Jian langsung berteriak. Ternyata mayat-mayat ini adalah murid dari sekte jiwa iblis yang tersedot. Chen Ping tertarik dengan tanda di dinding batu. Dia melihat dengan cermat dan menemukan bahwa tanda biasa ini ternyata adalah latihan, dan itu juga merupakan latihan budidaya setan. Chen Ping juga memiliki aura iblis di tubuhnya, jadi dia juga bisa memahami teknik ini. Tepat ketika Chen Ping terkejut bahwa seseorang meninggalkan begitu banyak keterampilan iblis jauh di dalam gua, dia tiba-tiba dengarkan Zeyan memanggilnya dengan keras. Tuan Chen, datang dan lihat, datang dan lihat. Teriakan Zeyan langsung menarik perhatian Chen Ping padanya. Ada apa? Tanya Chen Ping. Tuan Chen, lihat tubuh ini secepatnya. Apakah itu kepala keluarga Ning Kai Chen? Zeyan menunjuk ke sebuah mayat dan bertanya. Chen Ping melihatnya dan menemukan bahwa itu memang tubuh Ning Kai Chen. Chen Ping mengulurkan tangan dan menemukan bahwa Ning Kai Chen telah lama mati, nafas di tubuhnya menghilang, dan bahkan energi kematian yang terkumpul setelah kematian pun tersapu. Kenapa dia muncul di sini? Siapa yang membunuhnya? Chen Ping melihat tubuh Ning Kai Chen dan terdiam. Meskipun Ning Kai Chen tidak memiliki banyak persahabatan dengan Chen Ping bahkan mendapat masalah dengan keluarga Ning karena masalah Xiangqi Dafa. Namun, melihat Ning Kai Chen tiba-tiba mati secara tragis di gua menelan iblis, Chen Ping masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia juga tidak mengerti mengapa Ning Kai Chen muncul di sini. Di mana nenek moyang keluarga Ning? Segala macam pertanyaan mengganggu Chen Ping,
dia benar-benar tidak mengerti mengapa Ning Kaichen muncul di sini. Mungkinkah setelah keluar dari medan perang para dewa dan iblis, Ning Kaichen tidak kembali ke wilayah utara, tapi apa yang dia lakukan di kedalaman Gunung Tianmo dan dekat Gua Menelan Iblis? Chen Ping tidak pernah menyangka Qi Pei Jia akan bekerja sama dengan keluarga Ning. Tuan Chen, apakah Anda tidak punya senjata ajaib waktu? Anda bisa kembali ke masa lalu. Jika Anda menggunakan senjata ajaib waktu itu, Anda akan tahu apa yang terjadi di sini. Zeyan mengingatkan Chen Ping. Setelah mendengar ini, Chen Ping mengangguk, lalu mengeluarkan jam. Saat ledakan kekuatan spiritual memasuki jam, jam memancarkan cahaya, dan kemudian jarum jam mulai bergerak. Kesadaran Chen Ping sepertinya telah memasuki sungai waktu yang panjang, dan kemudian dibawa pergi oleh pusaran air. Tetapi ketika Chen Ping merasa kesadarannya surut di sungai waktu yang panjang, cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Kemudian Chen Ping membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih berada di dalam gua, dan jam di tangannya masih sama seperti sebelumnya.